Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pengendalian hayati, bagian perbanyakan agen hayati, cendawan Trichoderma sp dan Beauvaria bassiana atau biasa disingkat dengan BB. Nah, teman-teman semuanya, jadi sebelum masuk ke langkah-langkah praktikum, tentunya terlebih dahulu kita perlu mengenali cendawan yang akan kita perbanyak, yaitu yang pertama Trichoderma sp, di mana merupakan cendawan yang berfungsi sebagai perombak atau dekomposer pada proses pengomposan, yang dimana untuk mengubah bahan organik dari selulosa menjadi glukosa. Tak hanya itu, Trichoderma juga berfungsi sebagai cendawan antagonis untuk mencegah pertumbuhan patogen. Yang dimana pertama, dia sebagai antibiosis dan lisis. Kedua, dia sebagai kompetisi. Tiga, parasitisme. Dan empat, mengeluarkan ZPT. Selanjutnya, yaitu Beauvaria bassiana atau biasa disingkat dengan BB. Nah, di mana Beauvaria bassiana ini merupakan jamur atau cendawan yang bersifat entomopatogen atau organisme yang hidup sebagai parasit di dalam tubuh serangga. Di mana Beauvaria bassiana ini merupakan jamur mikroskopik yang memiliki hifa atau benang-benang yang dimana kemudian membentuk koloni yang disebut dengan miselia. Dan sekedar info, Beauvaria bassiana ini juga merupakan jamur atau cendawan yang tidak bisa menciptakan atau membuat makanan sendiri. Tapi dia akan makan ketika dia mendapatkan inangnya atau mendapatkan serangga yang sebagai tempat hidupnya nantinya, seperti itu. Nah, ini contoh atau ciri-ciri dari Beauvaria bassiana, model serangannya terhadap serangga dan bentuk isolatnya. Sini diambil dari sidera ya. Jadi betul-betul dia mengeluarkan benang putih baik di serangga maupun yang diperbanyak melalui melalui PDA. Nah, selanjutnya skema pengembangan formulasi media padat baik beras ataupun jagung pecah. Nah, pertama tentunya teman-teman skemanya itu beras atau jagung terlebih dahulu digiling. Nah, setelah digiling itu dikukus dengan dandang minimal atau maksimal kurang dari 30 menit. Itu seperempat masaknya ya. Nah, selanjutnya masukkan media dalam kantong plastik yang berukuran kurang lebih 100 gram. Setelah itu, teman-teman sterilkan dengan dandang selama 30 menit. Nah, setelah itu isolatnya siap untuk diinokulasi atau medianya siap diinokulasi. Nah, setelah itu tentunya jangan lupa untuk didinginkan ya. Nah, setelah itu inokulum atau F1-nya itu siap. Setelah itu skemanya diinkubasi selama 7 sampai 14 hari. Setelah itu inokulumnya siap digunakan dan yang paling terakhir adalah inokulumnya siap untuk dipakai. Nah, kurang lebih itu terkait skema pengembangan formulasi media padat baik beras ataupun jagung pecah. Ya, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Tadi kan sudah mengenali cendawannya, sudah mengenali skemanya. Nah, baik, kita akan masuk ke langkah-langkah bagaimana membuat atau memperbanyak Trichoderma dan Beauvaria bassiana. Tentunya teman-teman pertama sediakan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan pertama baki, dandang, kompor, lampu spiritus atau lilin, pipa paralon berukuran 3/4 inch. Itu. Jadi ada 5 bahan alat yang teman-teman harus sediakan. Untuk bahan, pertama teman-teman siapkan jagung pecah. Pecahnya itu pecah 4 atau 6. Selanjutnya ada starter atau biang Trichoderma. Selanjutnya ada air bersih ya. Selanjutnya yang keempat plastik tahan panas. Kelima ada kapas dan yang terakhir ada karet gelang. Jadi ini merupakan alat dan bahan yang teman-teman harus siapkan untuk memperbanyak cendawan Trichoderma.
Selanjutnya, nah tadi skemanya. Jadi pertama, teman-teman kukus baik beras ataupun jagung pecah itu dikukus ya terlebih dahulu. Tadi sudah ada waktu skema yang disampaikan di slide sebelumnya. Nah ini dikukus, setelah dikukus tentunya dilakukan pendinginan. Selanjutnya yang kelima, masukkan ke dalam plastik. Tadi ya sudah saya jelaskan juga di slide sebelumnya tentang skema. Masukkan ke dalam plastik, kemudian disterilisasi. Disterilisasi, didandang selama 30 menit. Itu dijelaskan. Selanjutnya yang ketujuh, dinginkan dan beri starter atau biang dari Beauveria bassiana ataupun Trichoderma sp tersebut. Nah, setelah langkah 7 dilakukan, masuk ke langkah 8 yaitu inkubasi pada ruangan dengan suhu kamar. Jadi suhu kamar ya teman-teman, jangan sampai suhunya melebihi dari suhu kamar atau kurang dari suhu kamar. Itu. Selanjutnya yang terakhir, terima kasih. Jadi itulah tadi langkah-langkah untuk melakukan praktikum pengendalian hayati bagian perbanyakan cendawan, Trichoderma sp dan Beauveria bassiana. Jadi mohon diperhatikan prosedurnya dan tentunya mohon dikenali secara baik cendawan yang teman-teman akan perbanyak. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.